Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis lengkapnya. Berita pertama datang dari selebgram cantik Ria Ricis ungkap jenis kelamin anaknya. Ria Ricis memang diketahui sedang mengandung buah cintanya dengan Teuku Ryan. Dipantau melalui akun Instagram resmi Ria Ricis di Ria Ricis 1795 pada Rabu 18 Mei 2022. Adik Okky Setiana Dewi tersebut membagikan kabar bahagia mengenai jenis kelamin anak yang dikandungnya. Dalam potret tersebut, Ria Ricis tampil menawan dengan outfit berwarna biru. Sedangkan Teuku Ryan memakai setelan jas berwarna pink. Wanita yang akrab disapa Ricis tersebut tersenyum gembira sambil merangkul sang suami. Sebelah tangannya memegang balon berwarna pink. Teuku Ryan sendiri terlihat mencium mesra pipi Ricis dan memegang perut sang istri yang membesar. Di belakang mereka ada berbagai hiasan dan balon yang sebagian besar berwarna pink dan biru. Lewat captionnya, Ria Ricis mengungkapkan bahwa anak yang dikandungnya berjenis kelamin perempuan. Ia pun membayangkan bahwa kelak anaknya akan lebih dekat dengan sang suami yakni Teuku Ryan. Berikut wawancara dengan Ria Ricis dan suami. Mungkin kalau ngikutin vlog ya, dimana yang ibunya pengen berharap anaknya laki-laki, bapaknya aduh kayaknya perempuan lucu deh. Makanya kenapa hari ini saya pakai baju biru, suami pakai baju pink sesuai harapan, tapi ternyata Allah menentukan bahwa suami saya lah yang doanya paling kuat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah anaknya perempuan. Tadi sempat nariknya susah apa gimana tadi sempat narik? Iya tadi karena terlalu yang pertama dulu terlalu semangat. Okay. Yang pertama balon. Yang balon hitam. Yang balon itu begitu kita pecahkan dan ternyata dalam nggak ada isinya. Kosong meleng gitu aja dan ternyata itu ada di atas. Iya, cuman kan karena kita nggak tahu acara gender-genderan, ini yang mana jawabannya? Aku masih nyari yang pertama kok. Emang nggak tahu ya. Kita pas liatin itu bukan saya, ternyata di atas. Dan itu prank yang kedua kali yang pas ternyata tarik copot. Taring itu terlalu semangat, jadi sampai ngelepas busanya itu. Tapi itu bagian dari cerita kalau ternyata seru gitu, nggak flat aja, jadi tetap happy sih. Dan ternyata isinya balon warna merah muda, yaitu perempuan. Gimana nih persiapan yang baby girl mungkin gimana perasaan? Berita selanjutnya, sempat ambles makam Dorce Gamalama sudah diperbaiki. Kondisi makam Dorce Gamalama atau akrab disapa Bunda Dorce tampak memprihatinkan. Beberapa sisi makam Bunda Dorce terlihat tanahnya turun dan ada beberapa bagian yang retak-retak. Pada Rabu 18 Mei 2022, tim Grid.id pun langsung memantau kondisi makam Bunda Dorce di TPU Bantarjati. Namun terlihat makam sudah diperbaiki dan terlihat seperti pemakaman baru. Saat dikonfirmasi ke salah satu pihak pengurus pemakaman yang bernama Tola, ia mengatakan memang kuburan Bunda Dorce ambles lantaran intensitas hujan yang cukup tinggi, tapi sudah diperbaiki kemarin. Rupanya Tola mengaku ada pihak keluarga Dorce yang datang ke pemakaman dan meminta agar makam segera diperbaiki. Ia juga mengaku sering ada keluarga yang datang untuk melihat pemakaman tersebut. Berikut wawancara dengan pengurus makam Bunda Dorce. Pak, itu terlihat makamnya Bunda Dorce kayak baru diuruk ya Pak? Iya, kayak baru diuruk kemarin. Kemarin, itu karena kenapa tuh Pak? Sama pengurus yang lain. Iya. Itu kabarnya ambles ya Pak? Iya, ambles itu. Itu karena karena hujan atau apa tuh Pak? Iya, karena hujan banyak. Kalau setiap sore hujan ya, Iya. jadinya ambles. Nah, Tapi pihak keluarga ini pihak keluarga yang meminta atau gimana Pak? nah, tapi kemarin saya tanya sama Bapak yang tua itu, tapi keluarganya datang kemarin. Oh, keluarga datang meminta untuk itu diperbaiki. Oh, tapi sebenarnya keluarga. Berita selanjutnya datang dari Natalie Holsker, ceritakan Rizky Febian siap nikahi Mahalini tahun depan. Natalie Holsker mengatakan bahwa anak sambungnya yakni Rizky Febian kerap kali curhat soal asmaranya kepadanya dan sang suami Sule.
Hal itu dikatakan Natalie Hosker saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu 18 Mei 2022. Memang tak menjelaskan secara gamblang apa yang dicurhatkan Iki, sapaan akrabnya itu, namun Natalie menuturkan bahwa keduanya seringkali berkomunikasi soal hubungan asmara sang anak. Lantaran sering curhat dan menghabiskan waktu bersama dengan Iki dan kekasihnya Mahalini, Natalie pun sudah memberikan lampu hijau kepada Rizky Febian untuk memutuskan masalah Jangga. Meski memiliki perbedaan, baik Sule maupun Natalie enggan mencampuri lebih jauh. Karena yang terpenting menurutnya, sang putra bahagia dengan pilihannya. Tidak hanya curhat, kerap kali Iki memberikan kode jika dirinya siap untuk lanjut ke pelaminan bersama dengan Mahalini tahun depan. Berikut wawancara dengan Natalie Hosker. Dekat sih, itu kan bucinnya parah banget. Ini jadi kalau misalnya ngeliat Iki sama Lini tuh kayak flashback gitu. Tapi Iki sendiri di Bali kemarin ngasih cincin, niatnya apa sih? Yang di Bali ngasih cincin. Acara di Bali tuh. Oh itu 7 bulanan ini ponakannya? Iya, dan kan dikasih cincin. Nanya nggak? Enggak. Apa tujuannya arah yang dari lagi? Nanya pasti dia sebelumnya akan ngomong sih kalau mau ngasih cincin untuk apa pasti dia ngomong. Tapi ini sering curhat gak sih ke Sering curhat sama akang, sering curhat juga kalau hubungan sama aku. Jadi yang paling curhatin apa nih Bu? Gitu deh. Tapi udah dapat lampu hijau bener gak sih Bun dari Kang Sule walaupun berbeda keyakinan mereka berdua? Kalau berbeda keyakinan kita balik lagi deh. Kita nggak mau memaksakan, namanya orang tua nggak mau memaksakan anak. Yang penting anak happy aja, anak senang. Dan mungkin mereka juga udah pada tahu ya apa yang dikasih tahu sama ayahnya. Intinya udah tahu. Jadi kedepannya mereka udah tahu. Giginya sih udah kode-kodean ya dari kemarin, bun tahun depan nih bun. Ini namanya juga lebaran dengan Mahalini juga gitu dengan keluarga semua. Seru, asik. Ini nggak kaku ya, jadi bisa ngobrol, udah kayak teman, friendly, sama adik-adiknya juga. Jangan. Ya jalanin aja, berkarir terus, saling support. Yang penting pacaran itu bukan pacaran bucin-bucinan aja, tapi saling support satu sama lain. Semoga bisa jadi support system. Berita selanjutnya datang dari aktor Ringo Agus Rahman jadi sosok abah dalam kehidupan nyata. Film Keluarga Cemara 2 akan kembali menghibur pecintanya pada 23 Juni mendatang. Masih dengan formasi yang sama seperti film sebelumnya, Ringo Agus Rahman berperan sebagai abah. Dalam kisahnya, Adisti Zara memerankan tokoh Eis yang merupakan anak abah. Ternyata bukan hanya dalam cerita saja, Ringo menganggap Zara sebagai anaknya. Keadaan tersebut terbawa sampai ke kehidupan nyatanya. Hal itu dibuktikan saat Eis yang tumbuh remaja dan sudah memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Begitu pula saat di kehidupan nyata, Ringo juga ingin tahu perkembangan kisah cinta Zara. Bukan hanya Zara, tapi Widuri Putri Sasono pun yang berperan sebagai Ara juga diperlakukan sama oleh Ringo. Konflik yang ada di dalam cerita keluarga Abah kini ditambah dengan kehadiran Agil. Sebab Ara sebagai anak tengah memiliki kecemburuan yang tak terkendali saat Abah dan Emak dianggap tidak memberikan perhatian. Berikut wawancara dengan Agus Ringo. Kaca pengalaman baru lagi, kehidupan asli juga gue lagi sibuk berkutat sama keluarga, orang yang lagi nggak asik, lagi nggak bisa diajak ngobrol sama temen-temen, lagi nongkrong anak-anak kumpul, aduh gue lagi diri sama anak-anak gue deh gitu, walaupun di rumah nggak ngapa-ngapain, gue tuh lagi nggak asik udah, cuma ngumpul sama anak, sama istri doang, nggak ngapa-ngapain, rebahan doang, main game juga, bukan gue urusin juga gitu, dan
ketemu sama keluarga Cemara yang juga ngomonginnya sama tentang keluarga. Buat gue itu lebih gampang jalanin ini karena pikirannya memang sama lagi di situ, lagi keluarga. Jadi mungkin ini yang pas ya buat gue sekarang. Nah itu dia tadi ada beberapa teman-temannya yang ngajak nongkrong Mas Ringo untuk nongkrong tapi nggak bisa. Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat, sebut Galaskai mirip Profesor Bambang. Dodi Sudrajat berkilah usai memajang foto Galaskai yang disandingkan dengan foto Profesor Bambang di Instagram. Tidak hanya memajang foto keduanya, Dodi Sudrajat juga menyebut Galaskai memiliki kemiripan dengan Profesor Bambang. Di kantor hukum Milano Lubis, Dodi tertawa sembari menjelaskan unggahannya tersebut. Dodi mengatakan bahwa kemiripan Galaskai tersebut lantaran Vanessa sempat ngidam ketika mengandung anaknya. Vanessa ingin Gala tumbuh seperti sosok Profesor Bambang. Soal unggahannya itu, Dodi Sudrajat berharap hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Dodi juga buru-buru cuci tangan ketika unggahannya itu disebut sedang menggiring opini publik. Dodi justru mempersilahkan jika masyarakat membentuk opini mereka masing-masing. Berikut wawancara dengan pihak Dodi Sudrajat. Dan memang ada kemiripan ya, kalau ada seseorang yang bicara kamu mirip dengan ini, kamu dengan ini, itu udah biasa kan. Dan Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya, sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi, dan mendampingi putri saya ya, Putri Dedi selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya almarhum Vanessa. Nah, kemungkinan itu karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi apa ya? Jadi rame lah, dan Dedi yang memposting, dan memang nggak ada salahnya juga kalau memang Dedi posting itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan. Dan kita lihat memang benar kan ada kemiripan gitu ya, dari mulai jidatnya ya kan ada kemiripan. Mungkin Vanessa mungkin ya ngidamnya dulu gimana ya, saya nggak tahu gitu, Dedi nggak tahu gitu. Iya, mungkin jadi doa karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang yang mempunyai hati, yang mempunyai baik sekali, yang mulia. Karena setelah beliau Vanessa meninggal, sayangnya tuh nggak berkurang. Sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Dedi. Bayangkan Dedi juga dikasih hadiah mobil sama Profesor Bambang. Itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali gitu. Pantesan kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof Bambang. Mungkin itu. Jadi mungkin ada kemiripan ya. Jadi sudah terjawab ya Mbak Eva semuanya. Ya, oke. Mau ditambahin Bu? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.